Buku Dunia Arab halaman 244 sampai dengan halaman 248. Pada bagian pertama dari abad ke-20 tak terkira banyaknya minyak tanah yang ditemukan di Saudi Arabia, Kuwait, dan Bahrain. Sumber-sumber minyak tadi menambah pentingnya daerah-daerah yang bersangkutan dilihat dari sudut siasat perang. Raja-rajanya pun kaya raya karenanya. Sesudah Perang Dunia Pertama, Prancis diserahi penyelenggaraan mandat di Syria dan Libanon. Mandat mana baru dihapuskan menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Mandat atas daerah Palestina diserahkan ke dalam tangan Inggris, yang baru berakhir tatkala Israel diproklamasikan sebagai negara dalam tahun 1948, sungguh pun mendapat tentangan dari penduduk Arab di sana dan dari negara Arab di sana dan dari negara-negara Arab tetangganya. Nama Transjordania mulai kedengaran sebagai mandat Inggris, kemudian negeri tersebut diproklamasikan menjadi suatu kerajaan dalam tahun 1946 dengan Abdullah sebagai rajanya, seorang putra dari Syarif Hussein dari Hejaz dan saudara dari Faisal. Faisal untuk sementara waktu menjadi raja di Syria, akan tetapi kemudian diusir oleh Perancis dari sana. Pada tahun 1927 Inggris melantik dirinya menjadi raja di Irak. Di antara negeri-negeri yang dijadikan oleh Liga Bangsa-Bangsa menjadi daerah-daerah mandat, Libanonlah yang pertama-tama memproklamasikan dirinya menjadi republik, 1941. Meskipun Irak tidak dapat menandingi Syria dalam lapangan kebudayaan, namun Iraklah kerajaan Arab yang terdahulu melepaskan dirinya dari kekuasaan mandat asing. Kemerdekaan Irak diproklamasikan dalam tahun 1930 dan mandat atasnya berakhir dalam tahun 1932 setelah tercapai suatu perjanjian dengan Inggris, perjanjian mana menjamin pengaruh Inggris di Irak selama 25 tahun. Perjanjian tersebut tidak berlaku lagi sejak tahun 1948. Perjanjian yang serupa diadakan oleh Inggris dengan Mesir dalam tahun 1936. Di antara negeri-negeri yang disebut tadi, pertama dengan dunia barat ialah tatkala Napoleon menyerbu Mesir dalam tahun 1798. Jenderal Prancis ini antara lain membawa sebagai oleh-oleh suatu alat percetakan Arab yang dirampasnya dari Vatikan. Kemudian mendirikan semacam akademi sastra dengan bantuan rombongan para sarjana yang turut serta dengan dia. Percetakan inilah percetakan Arab yang pertama di lembah Sungai Nil. Percetakan ini kemudian berkembang menjadi perusahaan percetakan bulak yang terkenal itu, perusahaan mana masih berdiri hingga sekarang. Usaha Napoleon tadi dilanjutkan oleh Chudaiwa Muhammad Ali, yang boleh dianggap sebagai bapak Mesir modern. Dia insjaf akan kemungkinan-kemungkinan yang terkandung di dalam persentuhan antara timur dengan barat. Dia mengundang rombongan-rombongan para ahli, terutama dari Perancis, untuk mendidik opsir-opsir dan sarjana di Mesir. Pada tahun 1831 Chudaiwa Mesir ini berniat untuk mendirikan kerajaan Arab yang diimpi-impikannya. Oh iya, karena itu dilancarkannyalah serangan ke Syria untuk merebutnya. Dengan demikian terbukalah seluruh pesisir timur dari Laut Tengah untuk dapat dimasuki oleh kebudayaan Barat. Pada masa itulah organisasi-organisasi zending Protestan terutama dari Amerika, mulai menanam pengaruhnya di sana. Pada tahun 1834 berdirilah di Beirut, percetakan Amerika, yaitu The American Press, kota mana sekarang menjadi ibu kota Libanon. Percetakan ini merupakan percetakan di Syria yang serba cukup alat perlengkapannya. 3 tahun kemudian para anggota gereja Protestan di Syria mendirikan organisasi sendiri. Juga sekitar masa inilah kaum Jesuit, Katolik Roma, datang di Libanon. Dalam tahun 1853 mereka mendirikan percetakan Katolik, Imprimerie Catholique, di Beirut. Kedua perusahaan percetakan ini serba lengkap peralatannya dan masih hidup hingga pada saat ini. Mereka menerbitkan 2 macam terjemahan Injil ke dalam bahasa Arab modern. Di samping itu mereka banyak menerjemahkan buku-buku Inggris dan Perancis ke dalam bahasa Arab. Usaha zending Amerika akhirnya dapat mendirikan Syrian Protestant College, tahun 1866, yang pada dewasa ini disebut The American University. 8 tahun kemudian juga kaum Jesuit mendirikan Universitas St. Joseph di Beirut. Hingga kini kedua universitas tersebut tetap merupakan pelopor dalam lapangan perguruan. Dalam pada itu banyak sekali didirikan sekolah-sekolah, percetakan, surat-surat kabar, dan ilmu pengetahuan, terutama di Libanon. Daerah yang bergunung-gunung ini terletak di tepi laut dan dalam zaman Punisia, zaman Romawi dan Bizantium daerah ini sudah berpedoman kepada Eropa. Pada masa pemerintahan Raja Fahruddin Al-Emani, 1590-1635, dan Basir al-Shihabi daerah Libanon seakan-akan sudah merdeka dari Turki. Sementara itu penduduknya mengadakan hubungan-hubungan yang penting dengan Italia, Perancis dan Inggris, terutama dalam lapangan kebudayaan.
Jauh sebelum masa kekuasaan Muhammad Ali, saudagar-saudagar Eropa terutama Al-Emani supaya mendirikan lojinya di Libanon. Di samping itu ia mengundang ahli-ahli pertanian dari Toscana. Sultan Turki kemudian membuang Fakhruddin dan Basjir dan kedua-duanya meninggal di Istanbul. Fakhruddin sendiri mati dibunuh. Pada tahun 1845 dan 1860 timbul perang saudara antara kaum Durus, penganut Tariqah Darazi, dengan kaum Maron, penganut ajaran Santa Maron. Perang tersebut dikobar-kobarkan oleh Sultan Turki dan mencapai puncaknya dengan pembunuhan besar-besaran di kalangan kaum Kristen, kaum Maron, dalam tahun 1860. Sesudah perang itu Libanon memperoleh otonomi dan Sultan Turki terpaksa mengangkat seorang gubernur Nasrani di sana. Otonomi ini diberikan berdasarkan suatu perjanjian yang beroleh jaminan dari beberapa negara besar di Eropa. Dan karena otonomi ini pulalah sehingga paham-paham baru dari Eropa dapat mengalir terus ke Libanon. Oleh karena penduduk negeri ini untuk sebagian besar menganut agama Kristen, maka mereka tidak enggan menerima paham-paham tersebut. Sesudah tahun 1850 banyak orang Libanon yang pindah ke negara-negara barat seperti sering dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu kala. Yang paling menarik pemuda-pemuda dari Libanon dan Syria ialah Amerika, dan dari sana mereka banyak menyalurkan paham-paham modern dan liberal ke negeri leluhurnya. Itulah sebabnya sehingga Libanon mudah mengalahkan negeri-negeri tetangganya dalam perlombaan menuju modernisasi dan sekularisasi. Pengaruh-pengaruh barat kepada negeri-negeri timur sejak permulaan abad ke-19 itu merupakan peristiwa yang terpenting dalam sejarah modernnya. Pertikaian-pertikaian yang sering dengannya dalam lapangan sosial, ekonomi, agama dan ilmu pengetahuan memang selalu tampak apabila masyarakat-masyarakat tua sebagai yang didapati di sana, bertukar menjadi masyarakat modern. Masalah-masalah sulit dan berbelit-belit yang timbul karena orang hendak menyesuaikan diri kepada cara hidup yang baru itu masih belum selesai. Di antara pelbagai macam paham yang menyusup dan barat memasuki negeri-negeri Arab, paham nasionalisme dan demokrasilah yang paling dinamis. Tersebarnya nasionalisme di sana menimbulkan perjuangan kemerdekaan dan juga menjadi sebab terputusnya hubungan-hubungan dengan zaman yang sudah lampau. Gerakan nasional Arab itu mula-mula dipimpin oleh kaum terpelajar dari Syria dan Libanon, jadi oleh kaum terpelajar keluaran American University, di Beirut. Mereka terutama bergiat di Mesir. Gerakan nasional itu mula-mula tampak sebagai minat yang hidup kembali terhadap bahasa Arab klasik, kesusastraan Arab dan berbagai penyelidikan tentang sejarah Islam. Segera mereka mulai sadar akan kemegahan khilafah Arab di masa yang lampau. Mereka insjaf pula akan hasil-hasil kebudayaan yang disumbangkan oleh masing-masing khalifah. Kesadaran itu membesarkan hati mereka untuk menghadapi waktu yang akan datang. Kebangunan dalam kalangan kaum terpelajar mengakibatkan kebangunan dalam lapangan politik dan sejak itu mulailah terasa hasrat berjuang untuk menjatuhkan dan menghidupkan kembali dunia Arab rakyat yang dahulu sama sekali tidak mempunyai minat untuk politik, kini semangatnya berkobar-kobar. Pada mulanya nasionalisme Arab ini mempunyai dasar yang lebar. Gerakan itu berpangkal kepada pikiran yang berpendapat bahwa segala bangsa yang berbahasa Arab tidak peduli apa agamanya pada hakikatnya merupakan satu bangsa dan sama pula kebudayaannya. Tujuan yang terutama ialah bersatunya kembali dunia Arab dan bukan persatuan dunia Islam. Akan tetapi gerakan itu kemudian menghadapi berbagai macam kesulitan sesetempat yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Sebab pertama yang melengahkan perhatian Mesir dari tujuan utama tadi ialah soal pendudukan Mesir oleh Inggris dalam tahun 1882. Perlawanan terhadap kekuasaan Inggris meminta segala perhatian dan kegiatan orang Mesir. Sejak itu menyimpanglah jalannya gerakan nasional Mesir dan cita-cita persatuan dunia Arab, cita-cita, pan-Arabisme, dan semakin bercorak provinsialisme. Ketika itulah orang Mesir mulai sadar akan kebangsaannya sebagai bangsa Mesir sesudah Perang Dunia Pertama. Negeri-negeri Arab sebelah timur semakin terpecah belah, seperti juga halnya dengan nasionalisme Arab. Di Syria nasionalisme Arab itu menentang penjajahan Turki dan sesudah Perang Dunia Pertama orang Syria menentang Renandat Perancis yang mereka anggap sebagai suatu imperialisme. Demikian juga penduduk Arab di Palestina memusuhi pemerintahan mandat Inggris, yang tampaknya memihak gerakan Zionisme di sana. Permusuhan tersebut mengakibatkan nasionalisme yang bercorak setempat pula. Libanon yang pada mulanya tidak berkeberatan terhadap pemerintahan mandat Perancis, akhirnya menolaknya mentah-mentah. Antara tahun 1943 hingga 1945 penduduk Libanon dan Syria mencapai kemerdekaannya 100% dan kedua negara itu mendapat pengakuan dari PBB.
Di bagian timur dari dunia Arab timbul kebangsaan Irak antara tahun 1920 hingga 1930, terutama sebagai reaksi terhadap imperialisme Inggris. Sungguh pun Transjordania belum pernah merupakan negara merdeka sebelum tahun 1921, namun pada tahun tersebut Inggris memisahkannya dari Syria Selatan menunjuk Abdullah sebagai Amir, kemudian menjadi Raja. Demikianlah selama waktu antara kedua perang dunia yang lalu timbul negara-negara Arab yang masing-masing benar atau seakan-akan benar mempunyai kebangsaan sendiri. Karena sesudah Perang Dunia Kedua ancaman Zionisme semakin terasa oleh orang-orang Arab, maka sekali lagi mereka tergembleng menjadi satu oleh keadaan tersebut. Hal ini nyata juga terasa ketika pertikaian Suez menggenting dalam tahun 1956. Dorongan kepentingan bersama dan makin tebalnya perasaan setia kawan akhirnya menjelmakan Liga Arab, yang didirikan di Kairo dalam bulan Maret 1945. Anggota-anggotanya sekarang ialah Mesir, Irak, Saudi Arabia, Yaman, Libanon, Syria, Jordania dan Libya. Di antara negara-negara tersebut Irak, Jordania dan Libya merupakan kerajaan-kerajaan berkonstitusi, di mana Dewan Perwakilan dipilih oleh rakyat. Syria, Libanon dan Mesir adalah republik. Kedelapan negara tersebut masuk anggota PBB dan kebanyakan di antaranya mempunyai perwakilan diplomatik di Washington, London, Paris dan ibu kota-kota lainnya di dunia. Dari dunia Arablah berasal agama yang ketiga yang mengakui keesaan Tuhan, bangsa-bangsa yang berbahasa Arab pulalah yang banyak memberi sumbangan dalam lapangan kebudayaan kepada kedua agama lainnya yang mengakui keesaan ilahi. Ahli-ahli filsafat Arab turut juga mewarisi kebudayaan Yunani Romawi sarjana-sarjana Arablah yang menjadi pelopor ilmu pengetahuan dalam abad pertengahan dan banyak sumbangan mereka kepada Renaissance di Eropa. Kini bangsa-bangsa yang berbahasa Arab itu hendak mengayunkan langkahnya serupa dengan bangsa-bangsa yang susunan negaranya berdasar kepada demokrasi. Moga-moga mereka akan terus memberi sumbangan untuk kemajuan umat manusia. Tamat.